Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu di dalam Renungan 79. Kita akan diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita dengar hari ini. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saya memberikan tema renungan kita hari ini yaitu mulut naga. Bapak Ibu Saudara, pernah mendengar cerita tentang naga? Atau pernah melihatnya di televisi, di film atau di video? Naga memang bukan hewan yang ada di dunia nyata. Dia hanya hewan mitos yang hanya ada di dalam cerita. Wujud naga ini cukup mengerikan. Dia menyerupai ular raksasa yang badannya besar dan panjang. Naga ini dikenal sebagai hewan yang menyembur-nyemburkan api yang keluar dari mulutnya. Hewan ini memang ada di dunia nyata, tetapi mulut naga itu ada di dunia nyata, ada di sekitar kita. Jika naga menyembur-nyemburkan api dari mulutnya, saksi dusta itu menyembur-nyemburkan kebohongan. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Pengertian saksi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Nah, kalau saksi dusta itu mereka yang menceritakan tetapi tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri peristiwa atau kejadian tersebut. Tetapi saksi dusta adalah mereka yang menceritakan tetapi tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Yang dia ceritakan, yang mereka ceritakan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ceritanya adalah cerita bohong atau mengada-ngada. Itu adalah saksi dusta. Juga saksi dusta itu adalah mereka yang sebenarnya tidak melihat atau tidak mengetahui sendiri peristiwanya seperti apa, kejadiannya seperti apa, tetapi menceritakan kesana kemari seolah-olah mereka melihat, mengetahui sendiri bagaimana peristiwanya, kejadiannya. Itu adalah orang-orang yang dikatakan menjadi orang yang saksi dusta. Mereka menceritakan tidak sesuai dengan kenyataannya, bahkan juga mereka tidak mengetahui, mereka tidak melihat peristiwanya itu sendiri, tetapi menceritakan kesana kemari seolah-olah mereka mengetahui, seolah-olah mereka melihat sendiri bagaimana peristiwanya, kejadiannya. Saksi dusta itu suka menyembur-nyemburkan kebohongan. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Amsal 14 ayat yang ke-5, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Saya membacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, saksi yang jujur tidak akan berbohong, tetapi saksi dusta menghembuskan kebohongan belaka. Yang diceritakan oleh saksi dusta itu kebohongan belaka. Yang diceritakan, yang keluar dari mulutnya itu tidak benar, kebohongan belaka. Cerita-cerita yang mengada-ngada, tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan kenyataannya. Saksi dusta suka menyembur-nyemburkan kebohongan. Lidah dusta atau saksi dusta adalah salah satu perkara yang dibenci oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-6,
ayat yang ke-16 sampai 19, kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 19, firman Tuhan katakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saksi dusta, lidah dusta merupakan salah satu hal perkara yang dibenci oleh Tuhan. Tidak hanya dibenci oleh Tuhan, saksi dusta juga dapat menimbulkan pertengkaran. Cerita-cerita yang diucapkan oleh saksi-saksi dusta itu dapat membuat orang percaya dan menjadi salah paham. Terjadi pertengkaran di antara saudara karena mempercayai mulut saksi dusta, cerita saksi dusta, kebohongan-kebohongan yang diceritakan mereka percaya, dan itu membuat pertengkaran di antara saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat serius tentang hal ini. Dalam kitab Wahyu dicatat bagaimana akhir hidup seorang pendusta. Dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis, yaitu atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Firman Tuhan katakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, yaitu orang yang melakukan kekejian atau dusta. Lidah dusta, bibir dusta, perkataan dusta, saksi dusta tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Akhir hidup dari seorang pendusta, dari saksi dusta, tidak berada di dalam kerajaan sorga, tidak hidup namanya di dalam kerajaan sorga, tetapi berada di dalam lautan api yang menyala-nyala. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sangat mengerikan. Kehidupan saksi dusta, akhir hidupnya berakhir di dalam lautan api yang menyala-nyala. Tidak masuk dalam kerajaan sorga. Mereka tidak hidup di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga, menikmati sukacita, kebahagiaan, tetapi berada di dalam lautan api yang menyala-nyala. Jangan berkata dusta, jangan bercerita dusta, jangan menyembur-nyemburkan kebohongan belaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat membenci orang yang berkata dusta, yang menceritakan kebohongan-kebohongan, yang menyembur-nyeburkan kebohongan belaka. Tuhan tidak menyukainya. Biarlah setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan, kita belajar memperkatakan apa yang benar, perkataan yang jujur, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan kebenarannya. Kita tidak memperkatakan perkataan yang bohong, kita tidak menceritakan cerita yang kita rekayasa, yang kita ada-ada, tetapi memperkatakan sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-120 ayat yang kedua, ini merupakan doa dari pemazmur tentang hal ini. Mazmur pasal yang ke-120 ayat yang kedua,
Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Biarlah doa ini juga menjadi doa kita bersama. Kita minta, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita supaya kita tidak memperkatakan perkataan yang bohong, tidak menyembur-nyemburkan kebohongan. Berkata jujur, kita berkata sesuai dengan faktanya. Kita dilepaskan daripada bibir yang dusta, daripada lidah yang menipu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kehidupan kita, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita belajar jangan menjadi saksi dusta, jangan suka menyembur-nyemburkan kebohongan. Berkatalah jujur sesuai dengan apa yang kita tahu, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan kebenarannya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengar itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kiranya apa yang kita boleh ceritakan, kesaksian-kesaksian kita adalah kesaksian yang benar dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala. Saya rindu saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh diberkati, kami boleh dinasehati oleh kebenaran firman-Mu. Kami belajar menjadi umat-umat Tuhan yang berkata jujur, tidak menyembur-nyeburkan kebohongan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan pada hari ini. Kejujuran ada di dalam mulut umat-umat-Mu. Setiap perkataan mereka adalah perkataan yang benar, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolong kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tuhanlah yang menopang kami. Dengan rela hati kami akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Engkau melepaskan kami dari segala kesesakan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.